Pagi hari ini saya akan sharing berbagi dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang saya berikan topik, saya berikan judul dasar kehidupan. Tentu Anda bertanya daripada bagian awal judul ini sebetulnya apa yang dimaksud dasar kehidupan dalam hidup kekristenan kita. Untuk kita mendapatkan jawaban apa yang menjadi dasar dari kehidupan kita baca ayat ini saudara ya. Mari baca sama-sama dengan saya. Kitab Mazmur pasal yang ke-11, kita baca di ayatnya yang ketiga. Ayo bergairahlah untuk kita sama-sama baca ayat ini. Bersama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Kalau kita perhatikan ayat ini, Mazmur 11 ayat 3, kalimat ini bentuknya adalah sebuah pertanyaan. Tentunya yang namanya sebuah pertanyaan itu seharusnya dijawab. Saya ulang pembacaan ayat ini, saya baca supaya Anda dapat utuh pemahaman dari firman yang kita baca. Dikatakan begini, bentuk pertanyaan, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Ini maksudnya apa? Jawabannya apa? Artinya apa? Coba Anda lihat PowerPoint gambar pertama. Saya bacakan, Anda perhatikan ya. Kekuatan orang Kristen itu sebenarnya adanya di mana? Ya, saya bantu menjawab. Kekuatan orang Kristen itu ternyata ada pada yang namanya dasar. Coba bilang sama-sama saya, ucapkan kata ini. Bilang sama-sama saya, dasar. Saya ulang sekali lagi. Jadi ternyata, perhatikan gambar ini berikutnya. Orang benar itu kekuatannya ditentukan dari dasarnya. Alkitab katakan kalau dasar-dasar itu dihancurkan, apakah yang dapat dilakukan oleh orang benar? Saya mau kasih tahu kepada Anda, kalau yang namanya dasar itu bisa dihancurkan, kalau yang namanya dasar kekristenan kita itu bisa dirobohkan, apa yang kita bisa buat sebagai orang benar? Saya mau kasih tahu, orang benar tidak bisa hidup benar kalau dasarnya dihancurkan. Karena apa? Karena ternyata kita sebagai orang benar, kekuatan kita ditentukan oleh dasar. Kalau dasarnya roboh, kalau dasarnya rusak, dasarnya dihancurkan, yang terjadi adalah orang benar tidak bisa hidup benar. Kita orang benar gak bisa hidup kudus. Kita orang benar, berapa banyak saudara yang percaya, setuju dengan yang saya katakan, bahwa sebenarnya setiap kita itu adalah orang benar di mata Tuhan. Tadinya kita gak benar, tapi karena oleh darah Yesus kita dibenarkan. Kita tidak layak, dilayakkan oleh korban Yesus di atas kayu salib. Sehingga hari ini percayalah, yang disebut, yang dikatakan orang-orang benar itu adalah kita semua saudara. Tetapi ternyata Alkitab firman Allah katakan kepada kita, kita orang benar tidak bisa hidup benar. Kapan? Ketika dasar kita dihancurkan. Sebab kekuatan orang benar itu terletak pada dasarnya. Roma 8 ayat 29 gak akan bisa terjadi. Apa itu Roma 8:29? Itu tujuan kekristenan kita. Itu klimaks tujuan kekristenan kita adalah serupa segambar dengan Kristus. Gak akan pernah terjadi. Anda dan saya tidak pernah menjadi orang Kristen benar. Kita gak pernah jadi orang Kristen yang disebut menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Karakter ilahi, karakter baru gak pernah terbangun dalam hidup kita. Kalau apa? Kalau dasar hidup kita dihancurkan. Dan ternyata dasar ini bisa dirobohkan loh. Kalau roboh, kita orang benar gak bisa hidup benar. Nah pertanyaannya, bagaimana caranya membangun dasar yang benar, dasar kehidupan kita? Saya ulang sekali lagi. Kalau gitu pertanyaannya adalah bagaimana caranya setiap kita membangun dasar kehidupan yang benar dalam hidup kita.
Sebetulnya pagi ini saya menyampaikan satu topik firman pengajaran yang sederhana tetapi penting. Saya ulang, yang saya sampaikan ini sederhana tetapi esensial, sangat penting buat kehidupan kekristenan kita. Saya bicara tentang dasar kehidupan kita, sesuatu yang penting, sederhana sih, tapi paling esensi dalam hidup kita. Saya bicara tentang dasar hidup kita harus benar. Kalau dasarnya gak benar, kita tidak bisa hidup benar. Itu loh masalahnya. Kekristenan kita akan sia-sia. Kepercayaan kita akan percuma kalau di dasarnya gak benar, karena kita gak benar ke depannya. Makanya saya suka pakai kalimat ini. Satu peribahasanya orang bule, kalau bicara dasar kehidupan selalu saya pakai ini, kalimat ini. Foundation predict the future. Dasar kita itu menentukan masa depan kita. Fondasi hidup kita menentukan masa depan kekristenan kita. Nanti ke depan iman Kristen kita jadi seperti apa, terbangun seperti apa, itu diawali dengan fondasinya, dasarnya. Saya pernah kasih contoh sama jemaat di Jombang. Ini khotbah yang mungkin lama, contoh yang lama. Tapi bagaimana kalau seandainya saya tunjukkan gambar ini kepada saudara. Ini ada satu menara, bukan menara, satu bangunan yang disebutnya Menara Saidah. Adanya di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Biasanya kalau Anda tanya sama orang Jakarta, lu kerja di mana? Gua kerja di Jalan Gatot Subroto. Ketika orang mengatakan saya kerja di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, itu ngomongnya ada kebanggaan gitu loh. Karena di lokasi jalan itu perkantoran-perkantoran yang megah gitu. Orang mengucapkannya bangga. Nah, di area Jalan Gatot Subroto itu ada satu bangunan yang megah tingkat 28. Nama bangunan itu adalah Menara Saidah disebutnya. Kalau Anda, saya berharap kelihatan ya. Ini saya datanya dari gambar ini ya. Menara Saidah, ini tayangan di televisi. Menara Saidah itu beroperasi dari tahun 2001 sampai 2007. Berarti 7 tahun dipakai. 2007, 2008 kosong, gak boleh dipakai. Orang dikasih gratis gak mau pakai gedung ini, lantai 28. Padahal menurut saya kalau Anda lewat Jalan Gatot Subroto Jakarta masih ada di bangunan, tapi kosong, menjadi gedung yang tua. Menurut saya bangunannya megah, model Italia, keren, tingkat 28. Bangunannya keren tapi miring. Itu masalahnya. Makanya gedungnya gak boleh dipakai sama pemerintah, harus dikosongkan. Dan orang pun dikasih gratis gak mau, karena miring kok. Pertanyaan saya begini, sederhana, kenapa gedung tingkat 28 ini kok bisa miring bangunannya? Saya bukan orang bangunan, saya bodoh, kurang ngerti soal bangunan. Tapi saya bicara yang paling bodoh, yang paling sederhana. Pertanyaannya kenapa gedungnya miring? Jawaban yang paling bodoh saya katakan, ya karena dasarnya gak betul. Setuju gak dengan saya? Meskipun saya gak mengerti bangunan. Tapi kalau ada satu bangunan yang meskipun megah, tapi kemudian dia jadi miring, yang paling sederhana jawabannya dasarnya pasti gak betul, dasarnya gak benar. Ternyata Bapak Ibu Saudara, kalau dasarnya gak benar, pasti miring ke atas. Dalam hidup kekristenan kita juga sama. Yang menentukan bangunan rohani kita seperti apa, itu ditentukan dasarnya. Sebab dasarnya gak benar, pasti miring ke atas. Foundation predict the future. Kedepannya miring, gak kena sasaran, gak bisa serupa dengan Kristus. Bahkan saya berani berkata dasar ini terpenting. Makanya tadi saya katakan, sekalipun dikasih gratis orang gak mau pakai. Ya, dikasih misalnya ada gedung aula yang lebar, ayo pakai untuk gereja, untuk ibadah, orang gak berani pakai. Hari ini saya ada dalam gedung gereja GSPDI Philadelphia Jombang. Kami ada 10 orang multimedia ini. 10 apa 11 ini saudara ya. Setiap hari kami berkumpul di sini saudara ya. 10-11 orang kami berkumpul. Kami tim multimedia Present Worship, kami duduk dengan nyaman. Saya gak perlu toleh kanan kiri lihat gedung temboknya. Saya gak perlu lihat atapnya. Kenapa? Saya yakin pada waktu fondasi dibuat,
kuat gitu. Karena pada waktu gedung gereja dibangun, saya pun kadang mengawasi, melihat pada waktu fondasi dibuat. Ya, saya pastikan fondasinya kuat. Makanya kami tiap ibadah jemaat Tuhan di gedung gereja ini, kami nggak perlu cemas, kami nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Jangan-jangan gedungnya roboh. Tidak. Saya nyaman-nyaman saja ibadah dalam gedung gereja ini karena saya tahu fondasinya kuat. Nyaman, nggak khawatir. Fondasi yang benar dalam iman kekristenan kita itu menentukan keteguhan iman kita. Itu menolong kita ketika kita menghadapi masa-masa sukar, menghadapi masa-masa goncangan yang hebat. Itu menolong kita memasuki masa tahun 2023 yang katanya tahun kegelapan, terjadi krisis energi, ekonomi, moneter dan segala macam. Itu akan sangat membantu kita ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit. Kalau dasarnya kuat, gak mungkin miring. Kenapa orang khawatir? Dasarnya gak betul. Kenapa orang mundur dari Tuhan? Dasarnya gak benar. Dasar tidak benar pasti miring ke atas. Ini persoalan loh. Ya, makanya gedung Menara Saidah tingkat 28 disewakan gratis gedung ibadah, orang gak mau. Masa tepuk tangan mau miring? Dengar firman Tuhan miring, saudara ya, nggak enak kan? Menyembah miring, bagaimana nggak mau? Jalan juga miring, orang nggak suka. Orang nggak mau yang miring kan, saudara ya? Kira-kira pertanyaan saya, maafkan, Anda menerima suami yang miring mau nggak? Nggak mau kan? Nggak pernah di rumah, kerjaannya judi mabuk, itu miring itu. Ya, suami juga nggak mau menerima yang namanya istri miring kehidupannya. Saya mau tanya, Anda mau nggak dikasih pendeta miring? Punya gembala tapi miring hidupnya? Nggak mau, saudara ya. Coba bilang sama-sama saya begini, sebab itu kamu jangan miring. Coba bilang sama-sama saya gini, sambil nunjuk, tapi nunjuk diri kita, saudara ya. Sebab itu kamu jangan miring, nggak boleh miring. Dan ternyata yang membuat miring itu dasar. Sederhana, saudara ya. Nah, pertanyaan saya kepada Anda pagi ini, lihat gambar berikutnya. Bagaimana dengan yang namanya fondasi hidup saudara? Dasar hidupmu bagaimana? Seperti apa saudara melihat dasar hidupmu, fondasi hidup yang kau bangun? Karena saya tulis di sini, karena fondasi adalah yang pertama kali harus dikerjakan dalam mendirikan sebuah bangunan. Saya mau tanya, fondasimu seperti apa? Dasarnya hidup kekristenanmu, dasarnya kayak apa sekarang ini? Orang kalau mendirikan bangunan, yang pertama kali dibangun, yang pertama kali dikerjakan pasti fondasinya, dasarnya dulu dibangun. Saya belum pernah lihat dan tidak ada orang membangun sebuah bangunan langsung, Pak, tidak usah bangun fondasi ya, ngomong sama kontraktornya. Pak kontraktor, tolong membangunnya nggak usah pakai fondasi ya, langsung gentengnya, langsung temboknya, atau langsung lantainya. Ada nggak begitu? Nggak ada. Kontraktor pun nggak mau. Namanya membangun, kerjaan pertama fondasi dulu yang harus dibangun. Tapi orang itu lucu, seringkali orang itu maunya yang megahnya kan. Dan memang kalau Anda lihat, coba berikutnya lihat gambar ini. Ketika kita bicara fondasi, bicara dasar, ternyata fondasi itu adalah bagian terpenting dari sebuah bangunan, tetapi juga adalah bagian yang paling tidak menarik dari sebuah bangunan. Apa itu? Fondasi. Misalnya Anda bangun sebuah rumah, bangun sebuah gedung. Lalu Anda tanya, kontak telepon sama kontraktornya, Pak kontraktor, sekarang proses pembangunannya nyampe di mana? Oh Pak, masih bangun fondasi Pak. Oh saya mau lihat Pak. Anda tertarik? Kalau Anda memang ngerti bangunan mungkin tertarik ya. Tentang namanya fondasi. Fondasi macam-macam ya, saya kurang ngerti. Ada bilang cakar ayam, fondasi macam-macam, laba-laba, apalah namanya itu. Kira-kira ada nggak saudara? Begitu Anda lihat fondasi tadi yang istilah saya kurang menarik sebetulnya. Apa sih indahnya fondasi? Nggak ada yang menarik, nggak ada yang indah. Lalu Anda ngomong sama kontraktor, tolong fotoin dong Pak, fotoin saya sama selfie sama fondasi. Ada nggak kira-kira begitu Anda yang seperti itu? Anda bangga foto sama fondasi? Nggak ada. Karena nggak menarik. Kalau Anda tahu foto ketika bangunan rumah sudah jadi, betul tidak?
Udah ada catnya, gentengnya lengkap, keramiknya dipasang, udah megah. Kita foto selfie dengan bangunan yang megah, itu ada. Biasanya begitu, ya. Tetapi memang tidak menarik. Tapi bagian fondasi yang paling penting. Ada banyak orang Kristen kadang-kadang lucu sebetulnya. Maunya tanpa fondasi, maunya langsung yang megah. Kadang-kadang kita tertawakan lihat orang saudara yang seperti itu, padahal kita mentertawakan diri kita loh. Kadang kita itu maunya langsung mujizat. Kalau misalnya hamba Tuhan maunya langsung gini, doa langsung orang diberkati, doa langsung orang disembuhkan, maunya langsung pelayanan jadi besar, maunya langsung dipakai Tuhan dengan dahsyat luar biasa, terjadi mujizat, terjadi terobosan, maunya langsung yang luar biasa. Tapi tidak mau dasar, tidak ada ceritanya begitu. Langsungnya mau tampil, maunya doa kita jadi luar biasa, nggak bisa. Itu bicara bangunan, itu mungkin bicara genteng, bicara tembok yang kelihatan megah. Semua kemegahan itu ditentukan dasar. Dasarnya gak benar, ke atas miring loh. Saya tunjukkan satu contoh sama saudara dalam kisah ini saudara ya. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 66, coba saya ingin kita sama-sama baca ayat ini. Saya tunjukkan sesuatu yang penting saya beritahu kepada Anda. Yohanes 6 ayat yang ke-6. Sama-sama baca 2 dan 3. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saya baca ulang sekali lagi ya, supaya Anda dapat mengerti dengan baik. Ini pembacaan ayat. Saya baca ulang sekali lagi. Dikatakan begini firman Allah. Ini Yesus. Cerita tentang Yesus dan murid-murid yang banyak tadinya ikut sama dia. Mulai dari waktu itu diceritakan apa? Banyak murid-muridnya, garis bawahi kata murid-muridnya, mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia, mundur dari dia. Ayat ini menginformasikan kepada kita, mengindikasikan tadinya ada orang-orang yang ikut Yesus, bahkan dalam tanda kutip sampai menjadi murid-muridnya, lalu kemudian mengundurkan diri, memutuskan tidak mau lagi ikut Yesus. Saya mau tanya sama saudara, ini masalah serius atau tidak serius? Loh, ini serius loh. Ini bisa to be or not to be. Orang bisa kehilangan keselamatan. Setujukah Anda kalau saya katakan begini? Setujukah Anda kalau orang awalnya ikut Yesus, percaya pada Yesus, lalu kemudian dia mengundurkan diri, kemudian dia dengan sadar memutuskan, saya nggak mau ikut Yesus lagi, saya mundur. Setujukah Anda kalau saya katakan awalnya ikut Yesus, dia mundur tinggalkan Yesus, maka dia kehilangan keselamatan? Serius kan? Setuju kan saudara ya? Saya bukan ngomong doktrin tapi ngomong firman. Bahwa Anda lihat, langkah terakhir itu penting. Penting langkah terakhir, setia sampai akhir. Tetapi langkah awal juga penting. Langkah awal bicara dasar. Dasar itu penting loh saudara. Ya, dasar itu penting. Kalau kita gak punya dasar yang kuat, ada banyak orang mengalami seperti ini, mundur dari Tuhan. Kenapa mundur dari Tuhan? Dasarnya gak kuat, dasar gak benar, dasar gak betul, miring ke atas. Ini terbukti terjadi pada waktu Yesus memberi makan 5.000 orang. Wow, ribuan orang datang sama Tuhan. Karena dipikirnya ikut Tuhan itu berkat, maunya langsung yang megah bangunannya, dasarnya gak dibangun. Perhatikan baik-baik, dasarnya gak dibangun. Ujungnya apa? Begitu kena masalah, Yesus mulai ngomong ujian, Yesus mulai bicara pengajaran yang keras, mereka mundur. Kami gak mau ikut engkau, gak kuat kami ikut engkau. Kenapa kok bisa miring begitu tinggalkan Tuhan? Dasarnya gak betul. Awal penting, langkah akhir penting, dasar itu penting. Kalau Anda lihat gambar ini, saudara perhatikan, gambar anak pakai kancing baju. Anda pernah lihat nggak orang lagi pakai kancing baju, ujungnya nggak lurus, satu panjang, satu pendek. Anda tahu masalahnya di mana? Masalahnya pada langkah awal pertama nggak betul. Kancing pertama masuk di lubang kedua, udah salah diterusin, nggak sadar salah, nyampe ujung nggak sama, miring, kayak menara Saida miring, saudara ya.
Masalahnya di mana? Di langkah pertama nggak betul, dasar nggak betul, saudara. Kalau ada di antara hidup kita miring pakai kancing baju, miring hidup kita nggak lurus. Ternyata hidup lurus itu udah gampang, saudara. Yang hidup benar di hadapan Tuhan tidak mudah. Dasarnya dibangun harus benar. Iya. Kalau kita udah miring, hidupnya diingetin sama orang, Pak, miring loh kancingnya Pak, bajunya miring loh Pak, hidupnya miring, gak bener loh, salah loh begini. Ada yang ingatin, lu mau apa? Urusan gua. Lu mau bikin apa? Urusan aku yang tanggung. Ini kalau ada orang kesan begini, dibaptis ulang 2 kali pakai air panas, saudara ya. Diingatin malah marah, saudara ya. Udah tahu miring diterusin. Anda tahu, kalau miring diterusin nanti roboh loh. Terbukti banyak murid-muridnya meninggalkan Yesus, mundur, putuskan kami tidak lagi mau ikut Yesus. Masalahnya di mana kok tiba-tiba mundur? Nggak beres di fondasi. Ada satu ayat, coba Lukas, saya nggak sempat catat ya, tapi Anda tahu ayat ini, Lukas 6 ayat 6, atau saya baca sampai 49. Terima kasih multimedia ya. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Lihat 47. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, perhatikan, serta melakukannya, taat sama firman, nurut sama firman, ditegur pun taat, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Disamakan dengan apa oleh Tuhan? Orang yang taat sama orang yang gak taat. Ditegur, aku berubah, aku mau hidup baru, aku salah, aku udah miring, aku kembali jalan Tuhan. Orang yang taat digambarkan seperti apa? Orang yang gak taat kayak apa? Diingatin firman, tambah marah. Ditegur miring, urusanku lu mau apa? Digambarkan seperti apa? Lihat 48, 49. Saya baca 48 dulu. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Ini orang yang taat sama firman. Ditegur keras pun, saya nurut, saya salah. Orang itu dikatakan menggali dalam-dalam. Fondasinya digali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ini fondasi yang benar, fondasinya batu, galinya dalam supaya fondasi kuat, bangunannya megah kuat ke atasnya, nggak miring ke atas. Ketika datang air bah dan banjir, bedakan air bah sama banjir. Air bah itu kayak tsunami, Bapak Ibu, gede, alirannya kencang. Mau kena air bah, mau kena banjir, melanda rumah itu, dikatakan apa? Rumah itu tidak dapat digoyahkan. Katakan haleluya, katakan amin. Rumah bangunan iman kita tidak dapat digoyahkan. Tetap teguh, tetap kokoh. Tidak ada kata mundur, tidak ada kata takut, tidak ada kata khawatir. Tetap teguh iman, percaya pada Tuhan. Karena rumah itu kokoh dibangun, dasarnya kokoh, tidak miring kayak menara Saida tadi. Dasarnya bangun dalam-dalam. Padahal air bah loh, bahkan banjir loh. Bandingkan 49, sama-sama baca ayat ini. Ayo sama-sama mengingatkan kita, sadarkan kita, bahkan menemplak kita. Sama-sama baca 2, 3. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar, gak punya fondasi. Apa yang terjadi? Sama-sama baca. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Rusak total, gak bisa didirikan lagi, gak bisa dibangun lagi. Hilang, hanyut, kena banjir. Belum air bah. Dengarkan saya, belum air bah. Kalau rumah bangunan rohani dasarnya gak kuat, fondasinya gak kuat, belum air bah, baru banjir saja sudah roboh. Air bah sama banjir mah gede, air bah ini baru banjir. Banjir apa? Banjir masalah. Baru di PHK udah apa ya, purik sama Tuhan. Baru kehilangan pekerjaan, keuntungan hilang, jobnya hilang, sudah marah sama Tuhan. Itu dasarnya gak beres, fondasinya gak betul dibangunnya.
Ada kecewa sama Tuhan, hadapi masalah, ada mulai cemas, ada mulai khawatir, ada mempertanyakan Tuhan mana sih, katanya setia, katanya Tuhan memberkati. Orang Kristen model begini gampang sekali berkata seperti ini. Itu menunjukkan, saya kasih tahu, dasarnya nggak betul. Dasarnya nggak kokoh, nggak dalam bangun dasar. Saya pernah bilang pohon bambu itu begitu dia bertunas muncul ke atas, itu berarti dia itu sudah akarnya ke bawah itu 3-5 tahun ke bawah. Begitu sudah cukup kena air akarnya 3-4 tahun baru nongol ke atas bambu. Nggak heran bambu biar satu batang tinggi kurus ke atas, kena angin nggak patah, kena angin nggak roboh, akarnya ke dalam, sangat dalam. Bangun kedalaman, bangun fondasi itu penting. Sebab kekristenan kita ditentukan dasar. Orang benar gak bisa hidup benar, kita gak bisa bikin apa-apa. Bagaimana dapat pertolongan, dasar gak betul. Nanti kena masalah sedikit, udah muntung. Padahal kesulitan masalah itu kesempatan Anda ngalami pribadi Tuhan, ngalami perjumpaan secara pribadi dengan Dia loh. Kesempatan sebetulnya. Tapi udah khawatir. Apalagi sih banjir yang pertama itu masalah. Banjir yang pertama itu mungkin kesukaran, mungkin di PHK, mungkin hilang pekerjaan. Itu banjir pertama. Banjir kedua, saudara ya, ada tahu apa banjir kedua? Itu bisa jadi godaan dosa. Tahu godaan dosa? Simpson itu kuat. Tapi apa yang terjadi? Rohnya lemah, imannya lemah, dasarnya lemah. Digoda sama Delilah, digoda sama pelacur di Gaza, udah kelepek-kelepek dia. Kalau kita maafkan sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang dewasa, godaan dosa itu banyak, itu banjir loh. Kalau dasar gak kuat, hanyut. Yang pertama kesukaran, yang kedua apa? Godaan dosa. Yang ketiga apa? Banjir. Ini cuma contoh, menyederhanakan sama saudara. Apa itu banjir ketiga? Kenikmatan hidup, berkat yang luar biasa, job yang luar biasa, proyek yang besar, berkat yang begitu limpah dari Tuhan. Itu banjir loh, banjir berkat. Itu kalau orang dasarnya gak kuat, ngalami banjir berkat, anyut juga dia, roboh dan hebat kerusakan. Karena ketika diberkati, asik dengan berkat, sibuk sama job, sibuk sama proyek, melupakan Tuhan. Ini menunjukkan dasarnya tidak kuat. Orang benar gak bisa hidup benar. Kenapa? Gak benar dasarnya tuh. Saya bicara sederhana pagi ini. Nah, dengan cepat, dengan waktu yang ada, apa yang dimaksud dari tadi saya katakan dengan dasar kehidupan harus dibangun, sibuk membangun dalam-dalam. Apa itu dasar kehidupan kita? Amsal 4 ayat 23. Mari kita sama-sama baca ayat yang sangat kita kenal ini. 2 dan 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa sih dasar hidup kekristenan kita? Hati kita itu fondasinya. Hati Anda dan saya yang paling di dalam manusia kita, hati kita itu dasar hidup kita. Bangun yang benar hati kita. Makanya Alkitab katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situlah terpancar kehidupan. Saya tolong disediakan multimedia naik ayat 20. Ayat 20 tentang hati. Perhatikan. 20 sampai 22 tolong ya, saya baca ya. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, apalagi arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Lalu dikatakan ayat 21, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Apa yang kita simpan di lubuk hati? Perkataan Tuhan. Apa yang kita simpan di lubuk hati, kita hargai baik-baik, jaga baik-baik. Firman Tuhan, simpan di lubuk hati. Firman itu nyimpannya di lubuk hati, membangun dasar itu simpan firman di lubuk hati. Apalagi ayat 22, coba sama-sama baca ayat 22. Keren banget ini ayat. Kalau dasarnya bagus luar biasa. 2, 3. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Firman Tuhan katakan taruhnya di hati. Ayat ini luar biasa ya. Bahkan dikatakan kesembuhan juga
Ditaruhnya di hati. Bukan saya yang ngomong, firman yang ngomong. Firman simpannya di hati perkataan Tuhan. Kesembuhan Tuhan menaruhnya juga dalam hati kita. Makanya Amsal pasal 17 yaitu ayat 22. Dikatakan hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Itu ya dikatakan Alkitab ya. Hati yang gembira obat yang manjur. Karena ternyata Tuhan taruh obat buat tubuh kita itu dalam hati kita. Makanya saya suka bilang, kalau orang bisa jaga hatinya, bisa jaga semuanya. Godaan tadi tetap kuat, bisa jaga hati kok. Fondasinya dijaga kok, dibangun dengan benar. Ada banjir godaan dosa, ada banjir kenikmatan kehidupan, ada banjir kesukaran datang, tetap terjaga. Orang bisa jaga hati, bisa jaga keluarganya, bisa jaga hati, bisa jaga bisnisnya. Beres di hati, beres di pekerjaan, saya pernah bilang beres di kesehatan, beres dalam hubungan keluarga kita. Handle hati, jaga hati, itu membereskan semuanya. Karena Alkitab jelas katakan, dasar menentukan. Dasar gak betul, miring ke atas. Seperti contoh anak kecil tadi, bajunya miring karena kancingnya gak betul masangnya. Ada tahu caranya bagaimana untuk membetulkan kembali kancing baju ini supaya rata? Satu-satunya cara, gak ada lain. Kancingnya mesti dibuka satu persatu sampai atas. Itu bicara kembali kepada dasar. Saya ulang, kancing dicopot bicara kembali kepada dasar. Gak bisa tanpa dasar, mesti dicopot. Dan konsekuensinya apa? Memalukan. Kok memalukan pendeta? Utul-botolnya ketok, kelihatan saudaranya. Kelihatan ketelanjangan. Gak apa-apa, lebih baik kita malu sekarang, tapi Tuhan recovery kita. Gak apa-apa, kalau dasarnya gak betul sekarang, dibetulin dulu. Menyongsong tahun depan 2023. Itu bukan cuman banjir, itu air bah kesulitan ada di depan sana prediksinya. Kalau dasarmu gak dibetulin, hancur ke depan. Bukan cuman miring, mungkin hebat kerusakan hidup kita. Banyak kasih orang menjadi dingin, dasarnya gak betul. Lebih baik kita malu sekarang, dibuka dasarnya dibangun. Ternyata dasarnya gak betul Tuhan. Dasarnya gak beres Tuhan. Ada banyak kekurangan Tuhan. Ya diberesin sekarang dasarnya. Malu sekarang tapi dipulihkan. Daripada udah tahu dasarnya salah, mau apa kamu, biar aja gitu. Nanti miring. Nanti kena banjir saja belum air bah, roboh. Keluarga kita roboh, iman kita roboh, pelayanan roboh, pekerjaan roboh. Semuanya hancur total. Karena masa depan kita, masa depan iman, masa depan rohani segambar serupa dengan Kristus. Sampai masa depan kesehatan kita, masa depan proyek pembangunan pekerjaan hidup kita. Bisnis saudara ditentukan hati. Jaga hati. Kenapa hati mesti dijaga? Nah ini satu ayat yang sangat klise jawabannya. Karena hati kita licik. Merasa udah benar, saya baca saja. Atau kita baca sama-sama, kita kunci selesai. Kita sama-sama berdoa, sama-sama baca 2, 3. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Seringkali kalau kita pikir licik oh setan, oh licik oh iblis. Alkitab katakan hati kita itu lebih licik dari segala sesuatu. Licik ternyata paling licik hati kita. Sampai ayat ini menunjukkan ini, hatinya sudah membatu, hatinya sudah keras. Siapakah dapat mengetahuinya? Ayat ini memberitahu kita, orang seringkali hatinya udah keras tapi gak merasa. Hatinya udah kayak batu tapi gak kroso. Orang Jawa katakan gak rumongso, gak merasa, hatinya keras. Anda ngerti gak maksudnya ayat ini? Kadang kita merasa saya bertumbuh, kadang kita merasa saya benar, kadang kita merasa saya udah dewasa rohani, kita merasa saya udah kenal Tuhan, ngalami Tuhan. Merasa, tahukah Anda penyakit di akhir zaman itu penyakit merasa. Merasa udah hebat, merasa udah benar. Padahal Tuhan katakan kamu ndak tahu ya, kamu cuma merasa, hatimu sudah keras. Nasihat datang nggak mempan, ditegur nggak mempan. Hari ini mari kita lihat hati kita. Kalau hati kita butuh digali lebih dalam, gali lebih dalam. Kalau nggak beres, bereskan. Bereskan sekarang untuk kita mengakhiri tahun dengan baik.
dengan hati yang beres, masuk tahun depan menjadi tahun kemenangan buat saudara. Saya percaya kalau hati kita bisa bereskan, tahun depan 2023, tahun itu pun kita bisa bereskan, kita lewati dengan indah, dengan hati yang benar di hadapan Tuhan. Masa Tuhan gak bela saudara? Orang benar, kalau hatinya benar, dia akan mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saya mengajak di akhir tahun ini, di bulan November ini, perbaiki dasar hati kita. Saya percaya dasarnya beres, maka semua yang ada dalam hidup kita pun akan ditolong Tuhan, dibereskan oleh Dia. Mari kita sama-sama berdoa, saudara.